tadi kan Dan katanya juga ngelatih basket ya. Ya. Ini agak ngepotong sih. Tapi apakah Dan pernah kepikiran pada saat SMA aku mau masuk jurusan olahraga deh karena aku cinta basket? Pernah kepikiran nggak? Pernah. Pernah. Pernah kepikiran. Tapi kan realistis ya Mas ya. Maksudnya waktu itu kan pikiran kita kalau masuk ke jurusan olahraga berarti jadi atlet. Nah, tapi kan waktu itu saya sangat sadar sekali kalau jadi atlet di Indonesia itu kita nggak bisa jadi kaya. Ya kan saya pengen jadi tajir ya. Iya. Maksudnya pengen banyak duit. Kita jangankan untuk jadi tajir, untuk punya asuransi kesehatan sampai yang menjamin kalau badan kita kenapa-napa sampai tua pun sangat banyak banget dah. Iya, atlet-atlet yang dalam perjalanannya itu malah jadi akhirnya cacat segala macem. Akhirnya ya buat jadi atlet itu mimpinya udah saya kubur, udah emang tidak memungkinkan untuk di Indonesia kecuali kalau keluar. Tapi Dan menyadari bahwa salah satu potensi diri sebelum wirausaha ini muncul ya, potensi diri di dalam dirimu itu salah satunya adalah olahraga basket, benar nggak? Bukan di olahraga basketnya sih Mas, lebih ke potensi saya ini sebenarnya nggak terlalu pinter. Maksudnya dalam artian orang-orang baca buku sekali baca ada yang langsung bisa kan ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, saya ini di bagian yang 5 kali baca. Ya, saya 6 kali berarti. Nah, tapi potensi diri saya itu di bagian motorik. Motorik saya itu bagus, di atas rata-rata lah. Maksudnya kalau disuruh lari muterin ITS 5 kali saya sanggup. Dalam artian, apa ya yang sekiranya bisa, berarti kan itu nggak cuma jadi atlet ya ininya. Ternyata pas udah terjun ke pertanian, wah ini gue banget nih ternyata nih, macu. Terus bawa angkat-angkat barang. BTW, bentar, sebelum Dan ngomong, tadi kan Dan sempat ngomong tuh kalau misalkan Dan menyadari bahwa Dan itu motoriknya bagus kayak gitu kan, tapi dalam pemahaman dalam textbooks itu Dan agak kurang daripada teman-teman yang lain kayak gitu ya istilahnya. Kasarannya betul. Seperti itu. Nah, Dan tahu dari mana itu Dan? Apakah Dan merasa dari Dan sendiri atau Dan pernah ikut tes yang menghasilkan jawaban-jawaban itu, persentase itu atau seperti apa? Sebenarnya kalau ikut tes kan suka ada yang tes psikologi gitu ya, Mbak ya. Cuma sebenarnya saya agak kurang percaya juga yang kayak gitu. Pada serius, kenapa? Gak apa-apa. Karena ini pengalaman pribadi aja ya. Aduh, ini yang nonton maaf nih. Terus udah gitu, karena kadang yang dia kasih itu tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Oke. Atau mungkin emang benar gitu, yang ternyata cuma perasaan saya doang. Cuma setidaknya saya berani yakin lah kalau saya ini motoriknya bagus, terus kurang dalam hal akademik. Memahami sesuatu itu agak lama ketika kuliah itu. Anjir ini kalau lihat Rio temen terus udah gitu Fajar Fisis kan itu sekali baca langsung bisa ya. Coba mereka memang di atas rata-rata. Itu dia kan. Terus, betul. Ngelihat anjir ini orang kenapa pinter-pinter banget dah bagian lagi pas ujian. Ya kan saya harus belajar dari sebelum-sebelumnya, kalau dia masih main Dota, terus masih pokoknya santai banget lah hidupnya, enak banget. Nih orang kehidupannya enak banget ya. Terus maksudnya ngelihat ngejalaninnya enjoy banget. Terus kebetulan pas saya kuliah juga, saya seneng lari di stadion ITS. Terus lumayan bertanya-tanya juga lah, kenapa ya seneng banget lari? Kenapa ya seneng banget basket? Sampai waktu itu basket tuh ada yang jamnya jam 10 malam. Jam 10 malam sampai tetap aja dilakuin. Terus Karena seneng. Karena seneng dan ngelihat teman-teman, wah ngelakuin lari 2 putaran udah capek, kok saya masih kuat. Itu saya Dan. Enggak, Dan. Kalau Oki itu emang jago lari dari kenyataan kalau Oki. Oki itu.
Ini Mbak, lari-lari di pikiran Maba. Iya. Betul. Iya, oke, menarik sih. Jadi aku tahu, Cus, kenapa Apa? tadi dan tes psikologinya salah. Kenapa? Karena gratis mungkin. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi ya. Bisa Ini jadi. jokes. Ini cuma Iya, candaan. Tapi memang sebenarnya kan yang mengetahui potensi diri kita ya kita sendiri kayak gitu kan ya. Iya, Jadi betul. tes itu hanya membantu. Mungkin kalau Oki ingat yang narasumber kita sebelumnya itu kan juga mengatakan bahwa tes-tes psikolog semacam itu sebenarnya tidak bisa menjadi acuan. Dia cuma membantu kita memberi opsi kayak benar nggak sih kamu itu kayak gini kayak gitu kan. Tapi yang tahu kita itu beneran sesuai dengan hasil tes itu ya kita sendiri, kita bener nggak sih sama kayak gitu. Ntar misalkan nih hasil tesnya tulisannya dan itu adalah tipe orang yang suka stay di library untuk membaca buku kayak gitu kan. Nah itu dan langsung kayak enggak ini bohong. Gitu. Langsung protes ya. Menang-menang gratis lu. Ini candaan, Ray, candaan, guys. Tapi aku maksudnya menarik sih. Aku baru ini ngobrol sama Dan mengenai hal-hal seperti kayak aku juga jarang ya ngobrol sama Dan dulu ya Dan ya. Apa nggak pernah, jangan-jangan. Ya pernah lah sekali 2 kali gitu kan. Maksudnya tapi menariknya adalah ketika Dan itu ada di kondisi yang misalnya ini, itu kan kondisi yang nggak enak ya, tidak mengenakan ya, dan kita berada di satu lingkungan yang lingkungan akademik, kemudian teman-teman kita tuh kayak bisa, sedangkan kita kayak nggak bisa, terus kita kayak ngerasa, kok aku agak on ya, gitu kan, kok aku nggak bisa kayak teman-teman ya. Nah, berapa persen orang yang bisa malah mencari potensi diri lainnya, sedangkan kebanyakan dari kita mungkin saya juga, mungkin malah kayak jadi motong kayak, aduh kayaknya aku goblok deh, terus ya udah kita malah menjudge diri kita nggak bisa, terus kita nggak mau nyari nih kita yang lain itu bisanya apa kayak gitu loh. Sedangkan Dan kan jadi kayak oh aku nggak bisa nih ternyata kalau misalkan baca buku aku kurang bisa paham, terus misalkan aku harus ujian belajarku lama kayak gitu kan. Nah, tapi aku nih kan sebagai manusia yang berguna gitu kan ya, manusia yang berguna, guna saya apa kayak gitu kan. Jadi Enggak gitu, Mbak. Dulu gimana? Gue bego amat ya. Masa gini doang nggak bisa sih? Masa harus ngajak Rio sama Fajar lari dulu baru bisa ngalahin mereka? Anjir, ini kenapa ya? Dulu gitu mikirnya, Mbak. Dulu asli gitu mikirnya. Jadi mikirnya kayak aku harus mengalahkan di hal yang lain ya. Aku nggak mau kalah pokoknya gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itulah. Tapi menarik sih, dan pada akhirnya kan Dan mengetahui kalau oh ternyata aku tuh orangnya suka gerak gitu kan. Kayak kan agak beda sama saya yang malas gerak gitu kan, kalau Dan itu suka gerak gitu kan. Jadi dia akhirnya terjun ke dunia maksudnya mencari hal-hal yang lain, dan ternyata bisa dibilang semesta itu kayak mengarahkan Dan dengan cara ya Dan ada dari keluarga yang petani kayak gitu kan, background pertanian, terus juga Dan dekat dengan kakeknya Dan kayak gitu kan, maksudnya kakek dan neneknya Dan, terus berarti saat ini Dan sedang meneruskan pertaniannya kakeknya Dan. Kalau dibilang meneruskan masih belum sih, Mbak, lebih ke arah masih apa ya? Dia berwirausahanya itu di bidang pertanian. Tapi kalau meneruskan masih belum sih. Jadi masih belajar lah ya. Jadi sudah ada privilege itu, kita ngomongin, maksudnya kayak kalau aku ngelihat beberapa hari ini kan banyak muda-mudi Indonesia ini yang seakan-akan privilege itu sebuah dosa gitu loh. Padahal kan enggak. Sebenarnya kan betul. Privilege itu ya tinggal kita gimana sama privilege kita kayak gitu kan. Bagaimana kita memanfaatkan itu, mengembangkan itu, memperdalam menggunakan dengan sebaik-baiknya privilege itu. Jadi ya itu salah satu bentuknya mestakungnya Dan Gi. Ya betul, Mbak. Mestakung. Gitu. Pengen lanjutin pertanyaan tadi, Jus. Kan tadi habis dari orang tua tuh. Kalau dari teman-teman Dan sendiri gimana tuh? Waktu tahu Dan berwirausaha, mereka toksik nggak sih? Toksik kayak, ngapain sih lu? Ki nggak usah lagi, aku kamu aja lagi.
Aku udah jadi orang Jakarta loh, terus 3 tahun. Tapi Nah, aku di Korea juga bahasa Korea juga medok. ya lanjut Dan. Gimana Dan? Monggo Dan. Sebenarnya kalau dari temen sih nggak ini ya, nggak seberat dari keluarga, malah cenderung mendukung, terus lebih. Dan dari temen sebenarnya kan kalau dari ini tuh temen SMA tuh jadi ini nggak sih Mbak Mas? Jadi karena setelah kuliah tuh mungkin ya tempatnya cocok, pergaulannya juga cocok. Jadi yang lebih deket tuh ke teman kuliah. Teman SMA kan sebenarnya teman main ya. Iya, betul. Nah, bahkan teman di lingkungan lain pun kalau biasa saya tuh circle saya sekarang circle teman-teman kuliah. Jadi lebih ke arah gimana Dan? Sekarang lagi sibuk apa? Udah sampai mana? Saya pun berkeluh kesah, aduh, gua kemarin habis gagal panen ini nih. Aduh, kemarin coba jadi supplier malah gagal nih, segala macam malah yang ngebangun untuk tetap semangat itu dari teman-teman sendiri. Daripada ke keluarga yang, si Dani ngapain sih jadi petani, padahal udah jauh-jauh kuliah. Nah, justru teman-teman tuh lebih support yang ininya, sayanya. Oke, berarti alhamdulillah kalau dari cerita tadi teman-temannya Dan itu nggak toxic, Jus. Kan sekarang kan di media sosial Indonesia kan ada toxic friendship sih, yang pokoknya malah menghambat kemajuan kita. Pertemanan, kemajuan. FWB. Apa tuh FWB? Aduh, jangan Dan. Udah masa. Salah sebut lagi. Kirain ngerti Mbak Cus. Bukan orang Jakarta. Bukan orang Jakarta. Dia bukan orang Jaksel apalagi. Aduh. Jaksel. Nggak ngerti lagi. Nanti kasih tahu. Ya, oke. Saya gini Dan, tadi waktu aku tanya itu, waktu dulu sebelum aku lulus juga kan kita hampir sama tuh. Waktu senior kita, Seno bikin kebun dulu, aku tuh sempat bukan down sih, kayak gimana ya? Aku tuh orangnya mudah ke-trigger Dan. Terlalu mudah ke-trigger hal yang positif atau negatif. Dalam arti gini, pada waktu Seno itu bikin kebun dan ibu gede langsung kan pada awal-awal, aku tuh minder gitu. Maksudku, ya Allah, aku tuh aktif banget di organisasi kuliah, terus tiba-tiba Seno nih, seorang Seno yang dulunya cuma happy ending story di lab gitu, pinter banget. Ya teman-teman, Seno ini senior kami bertiga, dia pinter banget, cuman dia banyak di aktivitas di laboratorium. Dan tiba-tiba dia memutuskan diri untuk murtad dari engineering dan bikin kebun. Dan itu langsung gede. Maksud saya, pada waktu itu, saya tuh minder gitu. Dan ini keren banget sih. Sampai mengaktualisasi minder saya. Aku tuh telepon sama Mas Ihsan. Mas Ihsan Kahima 2000. Bukan telepon sih, cuma ngechat aja. Mas, dulu Mas Ihsan cerita ke aku pengen mendirikan perusahaan engineering gitu. Terus kapan mau mendirikan? Ini Seno udah ngedirikan loh. Ini maksudnya aku ke-trigger, pengen juga gitu loh Dan. Jadi malah kayak gitu pemikiran gue kayak dulu. Nah, ada nggak sih teman yang ke-trigger sama Dan terus juga ikut bikin sendiri gitu, ada nggak? Untuk mengikuti jejak saya. Sebenarnya Mas, saya sih cenderung tidak menyarankan untuk mengikuti jejak saya. Kenapa tuh? Karena saya tuh ngelihat yaitu mestakung gitu Mas. Nah, daripada ngikutin jejak saya, lebih baik coba kamu cari privilege kamu apa, coba dalami itu di mana. Terus nggak harus jadi sama seperti saya, tapi misalnya mau jadi dosen, jangan dosen deh, ntar Mbak Mas tersinggung lagi. Misalnya, inilah kan suka ini ya, suka apa karyawan dengan wirausaha, kan itu sangat ini banget ya, sangat kelas banget biasanya kalau di mata orang-orang tuh.
Sebenarnya misalnya kamu mau jadi karyawan, ya udah jadi karyawan yang terbaik di tempat kamu. Ketika itu kamu udah menjadi yang terbaik, berarti kan dia udah melawan comfort zone dia sendiri. Dia udah ngelawan, dia udah belajar, dia udah ngelihat, oh tujuan saya di hidup ini pengen menjadi, pengen menginfluence. Biasanya kan orang-orang tuh lebih ke influence yang lain ya. Influenza. Pengen mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi dirinya sendiri. Ya udah, ketika kamu udah jadi karyawan terbaik, terus ditanya kenapa kamu pengen jadi karyawan terbaik? Biar orang-orang tuh bisa mengikuti begini, maksud saya pada intinya kamu nggak harus menjadi orang lain untuk dilihat orang lain. Cukup jadi diri sendiri. Ketika kamu ngikutin orang lain, jalannya tuh pasti beda. Segala macamnya pasti beda. Support sistemnya, privilege-nya, kemampuan kamu memahami sesuatu, bahkan opini kamu dalam memahami sesuatu itu tiap orang kan beda-beda ya. Tafsiran orang-orang tuh beda-beda. Saya tuh baru tahu setelah lulus kuliah aja tuh. Ternyata bedanya sosial sama sains tuh di situ ya. Kadang orang menanggapi berita aja reaksinya bisa macam-macam. Gimana lagi kita menafsirkan suatu ilmu gitu. Suatu ilmu, terus ilmu itu dikatakan oleh salah satu mentor, dia punya 10 murid, dan 10 muridnya menerjemahkannya dengan beda-beda. Berarti kan jalannya juga beda-beda kan. Terus makanya saya tidak pernah menyarankan untuk teman-teman saya untuk mengikuti jejak saya. Ah, lu ngapain sih ngikutin jadi wirausaha? Emang lu kuat panas-panasan kayak gua? Emang lu mau buat tiap hari belajar? Kan sebenarnya itu konsekuensi ya. Ketika kamu udah tahu mau kemana. Saya pun sebenarnya bukan tujuan akhir dari saya terjun ke petani itu bukan jadi petaninya, Mas. Saya maksudnya ada tujuan lain lah buat ini, buat di kehidupan ini. Terus kan, nah tujuan itu kan belum tentu sama ya antar orang, segala macam. Terus ya udah, makanya saya tidak pernah menyarankan orang-orang tuh untuk mengikuti jejak saya. Cukup untuk jadi dirinya sendiri. Oke. Aku tahu Jess kayaknya Jess. Apa tuh? Ini yang pertama. Yang pertama kalau Dan itu jadi seorang motivator, dia langsung gagal kayaknya. Karena dia langsung ngomong, saya tidak menyarankan Anda untuk menjadi petani. Kamu mau jadi apa? Petani? Bullshit. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan Dan tidak menyarankan untuk menjadi petani itu agar dia nggak punya saingan. Ya itu salah satunya. Tapi bagus banget sih. Ini jokes ya, candaan ya, teman-teman. Candaan aja. Tapi kayaknya bagus banget sih. Dianggap serius lagi, Mas. Waduh, jadi gagal nih. Udah teladan Indonesia aja. Ntar dia langsung, akunnya Dan langsung di dasar Dan nyari apa, Dan nggak mau ada saingannya gitu ntar orang-orang. Dan langsung banyak hatersnya habis ini. Tapi aku setuju sih Ki sama Dan. Maksudnya yang kayak mananya? apa ya? Enggak, apa yang statement yang Dan sampaikan bahwa tidak semua orang itu akan mempunyai jalan yang sama seperti kita, gitu kan. Mungkin kebanyakan dari kita, atau mungkin gini, oke, aku tarik yang tadi kayak, menurutku ini pendapatku, ketika Oki bilang, Oki ngelihat Mas Seno punya kebun besar dan kawan-kawan, terus kayak Oki tertrigger ke sana, ya karena pada saat itu Oki melihat si mewahnya kebun itu, melihat si kayak ternyata Mas Seno bisa loh bikin kayak gitu, tapi kebanyakan dari kita tidak melihat bagaimana perjuangan Mas Seno bisa sampai beli kebun itu, gimana Mas Seno itu bisa sampai punya kebun sebesar itu, gimana Mas Seno itu nangis mungkin tiap malam di pojokan kamar karena apa karena dimakan ulet atau apa, kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Sama kayak Dan kayak gitu kan, maksudnya sebenarnya nggak cuma Dan atau Mas Seno, tapi di semua bidang kadang kita tuh suka latah ya apa ya? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan.
ikut-ikutan ngelihat kayak temen kita, dan usaha bersih-bersih sepatu dan cleaning shoes-nya sukses nih gitu kan. Aku mau jadi buka bersih-bersih sepatu juga gitu. Padahal kan dia nggak tahu gimana dan belajar nyari bahan yang bagus buat nyuci sepatu, gimana dan membangun koneksi, nyari sana nyari sini, modal dan kawan-kawan, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi maksudnya di sini bukan berarti mau menggembosi atau nurunin semangatnya, bukan, tapi lebih ke kayak coba kamu diem dulu, kamu pahami dirimu, coba kamu tulis dulu privilege-mu apa, terus kamu punya apa dalam artian finansial dan juga mental sama kemampuan kita. Karena kan ya mau nggak mau kalau kita mau berusaha apapun itu kita butuh itu semua, kita butuh modal gitu kan. Dan itu yang harus kita cari dulu. Jadi sama kayak yang disampaikan dan tadi, aku setuju banget sama dan tadi sih. Keren. Oke. Bagus nih, bagus. Nambahin ya, Mas, Mbak. Boleh? Sebenarnya kita ini tidak, ketika melihat sesuatu itu tidak pada belum sejauh itulah. Dalam artian oke, saya mau berwirausaha, berarti butuh ini, butuh uang segala macam gitu. Sebenarnya kan sama aja ya ketika kita mau melanjutkan kuliah, ketika kita mau jadi karyawan, kita pun butuh modal itu. Cuma ketika kita di situ, nah sekarang mungkin contoh yang gampangnya jadi dosen ya. Kita mau jadi dosen nih, gue dosen nih jalurnya kelihatan nih. Tinggal, ya kalau saya mungkin ngelihatnya tinggal. Padahal kan berat juga kan. Ambil sekolah yang tinggi, udah gitu S2, S3, sampai jadi profesor. Aduh, tapi duitnya dari mana ya? Bisa nih, ngambil beasiswa segala macem. Nah, saya kan bisa berbicara ini karena saya ngelihat Pak Ruri, saya ngelihat Pak Bagus ya, yang waktu di Vibrastik itu ya. Jadi, nah, mungkin yang kadang orang nggak tahu juga kayak mau berwirausaha nih, waduh, butuh modal tanah. Ya misalnya kalau mau petani, terus atau enggak misal yang lain mau butuh modal, intinya butuh modal lah. Padahal kan ada jalur lain gitu. Maksudnya ya nggak harus ke bank, terus kadang kita tuh melihat, kita mau mencapai apapun, kita udah melihat pesimisnya duluan gitu, udah melihat rintangannya duluan, sampai, aduh, gimana ya, gue motorik gue bagus nih, tapi gue nggak bisa gue pengen jadi atlet, tapi ntar lebih ke arah bukan realistis, akhirnya mereka jadi pesimis, dia menutup potensinya. Udah gitu akhirnya dia terjebak sama rutinitas yang itu aja, akhirnya ngeluh di sosmed segala macem. Iya kan, yang terjadi tuh kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu ya. Orang-orang tuh selalu melihat sisi sulitnya aja gitu. Padahal kan itu bukan sisi sulit, itu tuh kalau menurut saya adalah konsekuensi yang harus dijalanin untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Ya udah, kalau emang mau jadi dosen ya belajarlah gimana caranya. Ya kalau nggak bisa belajar ya lo ngapain jadi dosen? Lu ngajarin orang aja nggak bisa. Ya mending jadi petani kayak gua daripada jadi dosen. Aku daftar dan jadi karyawanmu dan. Terus udah gitu. Tapi gue seneng dan ngajarin orang segala macem. Ya udah, kejar jadi dosen. Mau gimana pun caranya. Kalau nggak bisa jadi dosen, guru lah ya, guru les. Iya, jadi guru les segala macem. Tapi kalau guru les sedikit duitnya. Lah, ya bikinlah tempat les yang gede. Biar duitnya banyak, bikin cabang di mana-mana. Nah, yang kayak gitu-gitu. Terus udah gitu, ya ngapain bikin cabang yang banyak? Sekarang kan udah zamannya online. Ya udah bikin yang online. Maksudnya kita tuh kadang melihat sesuatu tuh sisi buruknya terus, sampai akhirnya yang bagus-bagusnya tuh padahal kan iya, kita tuh kan emang harus adjust sama keadaan kan. Nah, jangan sampai ntar ya udah akhirnya terjebak sama rutinitas yang itu aja, terus ngeluh segala macem. Ya saya nggak menyalahkan juga sih, ngeluh kan sebenarnya bagus juga manusiawi.
manusiawi. Tapi kalau ngeluh tiap 2 jam nge-tweet, nge-post di Instagram IG. sih enak juga ya ngeliatnya. Ya di mute aja lah dan di mute. Di-blok aja Di-mute dan sih. di-blok aja Cuma dan. diomongin dulu lah sama teman-teman yang di samping. Ini orang kenapa sih? Oke, Oke, menarik oke. banget sih. Tapi Ki, aku tuh kalau boleh tahu nih Dan, sekarang itu Dan itu pertaniannya apa Dan? Maksudnya kayak apa yang sedang Dan kerjakan hari-hari ini? Nah, sebenarnya Siapa tahu kalau bisa mempromosikan juga. sebenarnya kalau ini kan kalau orang-orang tuh berharapnya sekarang tuh lagi zaman ini Mas Mbak petani milenial. Apa tuh? Gimana tuh? Ini gimana tuh? Nah, kalau saya sih bilang langsung kemarin tuh lagi di ini ya webinar sama dari Dinas Pertanian Kota Bogor, saya langsung bilang tuh di depan, itu tuh bullshit lah petani milenial tuh. Maksudnya dalam artian ya siapapun mau jadi petani ya nggak harus milenial, semuanya juga boleh. Kalau dalam artian kan ya semuanya harus di 4.0, semuanya harus berbasis internet. Ya sekarang kalau mau nyemai harus pakai internet gimana coba caranya? Kan susah juga ya. Iya. Emang itu petani milenial itu kayak gimana sih Dan? Maksudnya kan ini aku jujur agak ketinggalan informasi mengenai hal itu. Jadi mungkin Dan bisa ngasih gambaran umumnya gitu. Jadi kalau di Konsepnya. Jawa Barat itu Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ada apa namanya program kerja. Program kerja namanya Petani Milenial. Petani Milenial itu dia apa namanya? Dia itu yang di bawah 40 tahun kalau nggak salah. 40 apa? Pokoknya kalau nggak salah di bawah 40 39. Terus generasi milenial. Nah, dia itu didanain kurang lebih 2 miliar apa 11 miliar gitu. Untuk dibikinin Gede juga. greenhouse. Gede banget, Mbak. Untuk dibikinin greenhouse secara dia tuh itu tuh yang teknis banget. Yang apa buat nyiram otomatis, menjaga otomatisasi. Automation. Menjaga kelembapan, terus udah gitu pokoknya pengkondisian lingkungan lah. Aduh. Itu PKM mah itu nggak usah program gubernur. Makanya 2M 11M, waduh, ini nyayur nih. Nyayur. Tapi kan kalau dilihat di lapangan, sebenarnya orang-orang yang pakai greenhouse itu ini ya, yang di negaranya lebih dari 2 musim. Sedangkan kan di kita cuma musim panas, musim hujan doang. Justru itu yang dibutuhin sama sama si tanaman ya. Panas buat berfotosintesis, hujan buat biar ngasih mineral ke tanamannya. Nah kadang yang kayak gitu-gitu, ini mah di luar konteks pertanyaan Bacus tadi ya sama Mas Oki. Iya. Kadang yang kayak gitu-gitu tuh saya suka kesel sih. Jadi program dari pemerintah nggak nyambung sama aktualisasi di lapangannya. Nah, saya sendiri di pertanian itu dari 2019. Lebih dari pengalaman yang udah itu, daripada kita berinovasi, lebih baik. Jadi saya mencoba menjalankan konvensional tapi secara efisien. Dalam artian yang biasanya penggunaan pupuk kalau di sini gini, Mang, pakai pupuk segimana? Sekepal aja diginiin, dikepret bahasanya. Dikepret. Oh gitu, dikasih pupuknya yang mana? Ya, yang kalau kelihatan kuning aja, berarti itu kan harus hijau kan daun itu. Berarti itu kurang urea. Oh, ureanya dikepret aja sekepal. Kan itu ini ya, maksudnya takarannya nggak ada, terus ininya itu sama kayak masak. apa namanya? Kenapa dia kurang? Siapa tahu dia bukan kurang urea, siapa tahu dia kekurangan unsur lain, itunya nggak ada. Nah, saya coba mengedukasi petani-petani yang lain kayak apa namanya? Oh, harusnya menjalankannya tuh seperti ini nih, seperti ini. Terus, nah sekarang tuh baru dapet cara mengefisiennya gimana. Nah itu dapetnya dari teman-teman saya juga yang kerja di industri, terus yang kerja di ya teman-teman dari teman-teman kuliah yang emang belajar di situ lah, yang di industri itu. Akhirnya kan kita sama-sama belajar harus gimana.
Terus saya pun ya alhamdulillah udah bisa, bukan udah bisa sih. Jadi nanam timun udah bisa diprediksi apa namanya, hasilnya segimana, terus nanamnya pas kapan. Karena di kita sama kayak di tadi Bacus kalau di awal cerita kalau musim panas apa musim dingin tadi harganya mahal. Ya, dua-duanya. Pokoknya kalau lagi di peak-peak musim itu pasti ada salah satu atau beberapa sayuran yang harganya mahal. Nah, saya juga jadi udah kan dan lo harus ngambil data nih. Karena kalau di kita ini gini, Mbak, Mas, harga sayur itu benar-benar ajaib. Kenapa tuh? Lebih ajaib daripada harga saham. Oh. Jadi saham kan fluktuatif banget ya. Saya nanam timun sama nanam kacang panjang benar-benar sekarang harga 6.000 sekilo. Besok bisa 2.000. Wow. Besok pagi 2.000, sorenya bisa 4.000. Saya pernah nih, Mbak Mas, panen kacang panjang. Waktu itu tuh lagi banyak. Jadi agak lama, jam 2 siang tuh baru beres dari pagi. Biasanya tuh jam 12 beres zuhur udah ada di pasar gitu. Pas saya bawa, Kang, ini ya. Aduh, coba bawa tadi jam biasa, harganya masih 6.000, sekarang mau udah 4.000. Lah, ini bisa begitu? Iya, ini banyak soalnya barangnya. Terus orang-orangnya udah pada nggak ada juga yang belanja. Oh, ya udahlah. Nah, kalau dari petani itu, Mas Mbak, daripada kita nahan si sayur, lebih mending ya itulah lepas. Kita kan nggak punya pilihan buat nge-keep si sayur ya. Karena kan ada busuk, terus butuh storage juga segala macem, belum lagi pengantarannya. Nah, saya tuh lagi gimana ya caranya biar bisa stabil harganya, gimana ya biar nggak usah pupuk banyak-banyak, tapi si buahnya tetap bagus. Lebih ke arah sana sih kalau yang lagi dikerjain sama saya nih. Oke. Berarti kalau kayak gitu tuh Dan harga sayur-sayurnya gitu yang menentukan si abang penjualnya atau abang penjualnya pun lebih ngelihat ininya Mbak, keadaan dia. Kalau laku cepat berarti harganya makin tinggi. Kalau nggak laku-laku berarti harganya makin rendah. Jadi misalnya ada timun nih, ayo 2.000, wah langsung keluar nih. 3.000, wah masih langsung keluar nih. 4.000, wah masih banyak nih, ya udah 4.000. Terus nggak keluar, ya udah deh 3.000. Masih enggak juga, ya udah deh 2.000. 1.000, habis. Kayak waktu corona pas, ini pas tahun lalu tuh, harga sayur lagi anjlok-anjloknya. Jadi dari petani itu harga kacang panjang yang biasanya 9.000, enggak 9.000 sih, 6.000 sampai 9.000, itu di harga pedagang di pasar itu 1.000, dan itu nggak laku. Akhirnya dipotong-potong, dihancurin sendiri sama pedagangnya. Nah, kalau di pedagang aja udah 1.000, bayangin di petani berapa, Mbak? Iya sih, paham. Padahal kacang panjang tahu nggak, dan di sini mahal. Aku tuh jarang banget masak kacang panjang karena itu sayuran harganya sama kayak ayam. Kesel banget aku. Serius, dan susah nyarinya. Ya memang karena negaranya beda ya kan. Maksudnya kayak, ya bersyukurlah yang hidup di Indonesia, jagalah Indonesia itu udah bener. Ya itu sih. Tapi oke, berarti keluh kesah, bukan keluh, sebenarnya kayaknya itu keluh kesahnya nggak cuma Dan seorang ya, itu kayaknya semua petani di Indonesia mengalami hal yang sama, menurutku sih. Ya, kalau betul, aku lihat, karena kan kayak aku juga punya keluarga di desa itu, tapi itu lebih ke beras, apa itu namanya, ya petani kan ya, beras. Nah itu tuh juga harga beras itu kadang dari petani berapa, ntar di tengkulak yang ngumpulin itu berapa, dijualnya juga berapa, itu kadang miris sih. Oke, berarti kita ambil positif, kita ngomongin yang positif aja. Berarti kan sekarang ini Dan sedang berusaha untuk mengoptimalkan cara bertani yang konvensional, nggak yang yang mesin-mesin itu kan. Tapi aku
Sebenarnya pakai mesin juga bukan ini ya Mbak ya. Saya Iya. tidak apa namanya Tidak anti lah ya. tidak anti karena kalau bisa pakai mesin lebih efisien ya kenapa enggak? Iya betul. Soalnya emang aku pernah lihat sih cuma aku nggak tahu ya lapangannya gimana. Kan ngelihatnya di YouTube, maksudnya di YouTube di wawancara orang yang kita nggak tahu itu wawancara memang beneran real seperti itu atau diambil baiknya. Kan kita nggak ngerti juga ya. Itu yang kalau nggak salah yang di Bali ya, yang pakai petani 4.0 itu dia pakai sistem apa kayak udah ada kontrolernya gitu. Jadi kayak penyiramannya apanya itu tuh udah dikendalikan. Cuman aku juga kurang tahu lupa si tanamannya apa. Kan itu ngaruh ya tanamannya apa, terus kayak Ya, yang ngaruh. lagi digedein itu apa, itu kan juga ngaruh gitu. Tapi menarik sih Ki. Iya menarik. Bapak Oki. Nah, Mbak, Bapak Oki. apa namanya? Ini pandangan saya ya, maksudnya kayak tadi Hmm. kan pakai controller, otomatis kan butuh modal yang gede ya, Mbak Mas. Udah gitu, ketika modal yang gede, berarti otomatis HPP si sayur makin tinggi kan? Betul. Nah, HPP makin tinggi berarti kita sama aja dong ke customer, ntar Lebih jual tinggi. sayurnya lebih tinggi. Akhirnya yang bisa menikmati cuma kalangan menengah ke atas saja. Berarti kan bisnisnya tidak bagus gitu. Tidak diterima sama semua lapisan masyarakat. Oke. Banyak PR nanti kalau kita lanjutkan ini bisa sampai jam 10 malam. Kita jadi nongkrong nang Apin nih. Ngomongin apa? Iya, biasa ngobrol di kantin ya. Iya, berasa ngobrol di kantin kita nih. Jokesnya juga jokes kampus nih. Untuk saatnya dan menjadi motivator, Jus. Untuk tadi yang petani apa? Milenial ya. Oke nih. Untuk harapan Dan kepada teman-teman muda. Bentar Ki, aku mau nanya ke Dan ke masalah petani nih. Apa namanya? Kan image petani itu kan tidak se-wow kalau jadi misalkan PNS gitu ya, atau BUMN atau apalah terserah itu namanya gitu kan. Dan maksudnya gini kan untuk anak-anak, misalkan kita nih Indonesia tuh kan besar banget, banyak banget juga anak petani yang sekolah tinggi itu juga banyak banget gitu kan. Dan mungkin juga ada anak petani itu yang sebenarnya dia itu punya potensi untuk bertani, tapi dia itu gengsi dan maksudnya kayak ntar aku dibilang petani nih. Itu kira-kira kalau dari sudut pandang Dan seperti apa menyikapi pendapat yang seperti itu? Setuju sih sebenarnya Mbak. Maksudnya ya petani itu emang identik dengan ini ya, panas-panasan, kotor, terus ya pendidikannya tidak tinggi. Apalagi anak-anak petani itu tidak disarankan untuk menjadi petani. Beda gitu sama petani yang di luar negeri yang pakai traktor gede, terus udah gitu pakaiannya bagus, bersih-bersih, alatnya canggih-canggih. Nah, yang orang nggak tahu itu di pertanian itu sebenarnya banyak sektornya. Dalam artian ada sektor produksi yang kayak saya ini, ada sektor distribusi, ada sektor distribusi itu tengkulak, terus ada lagi packaging, terus udah gitu ada sektor retail, penjualan. Jadi petani, orang yang jadi petani di mata orang-orang itu jadi petani itu yang macul segala macam. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kalau emang beneran turun jadi petani ya nggak harus macul, sebenarnya bisa menjalankan gimana nih caranya menaikkan hasil harga atau enggak dari hasil deh produksi dari si petani nih, entah dari kan ada teknis-teknisnya itu bisa. Nah itu tuh harusnya orang-orang pertanian. Terus udah gitu bisa juga jadi tengkulak, tapi tengkulaknya juga ya tengkulak bukan yang sebenarnya tengkulak kan kalau di mata kita jahat banget ya. Wah dia mukul harga petani nih, harganya semua dipukul rata segala macem. Ya kalau nggak ada tengkulak, petani nggak bisa jualan juga sebenarnya. Apalagi petani-petani garap yang
cuma bisa ya yang lahan garapannya 500 meter persegi. Itu sekali panen mungkin cuma berapa puluh kilo, tapi kan pendapatannya dari situ. Akhirnya stigma masyarakat terbentuknya yang petani miskin segala macem. Ketika di Tengkulak tuh, oh kita ini nih biar menjaga harga sayuran, kita adain pola tanam yuk. Jadi biar misalnya di Surabaya nanamnya cabai, udah di Surabaya aja. Terus di Malang nanamnya terong. Terus udah gitu di Sidoarjo nanamnya timun. Berarti kan nggak akan ada supply dan demand-nya nggak akan ini ya terjaga terus kan? Nggak yang terjadi di kita tuh ketika harga cabai kayak sekarang nih harga cabai lagi naik. Harga cabai jablay Mas Mbak tahu? Apa tuh? Cabai rawit Oh ya. yang warna-warni Ah, merah sama hijau. hijau. Itu Jablay kan jablay, aku Mbak. bingung ya. Itu tuh Oke. harganya 80.000 sekarang. Wow. Nah, sekilo 80.000 ya petani-petani itu langsung aja pada nanam semuanya. Otomatis kan nanti ketika 4 bulan lagi pertengahan tahun harga cabai kan biasanya di bawah 10.000 ya. Ya karena demand-nya segitu-segitu aja tapi supply-nya berlimpah. Otomatis ya udahlah. Nah, itu kan sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa diatur ya. Kalau orang pertaniannya nggak ada yang masuk, bukan. Kalau orang pertaniannya pada nggak turun ke sektor pertanian ya inilah yang terjadi sebenarnya. Nah, terus udah gitu tadi yang menyinggung petani milenial, sebenarnya bukan permasalahannya tuh bukan di regenerasi pertaniannya. Permasalahannya itu ada di kebijakan-kebijakan yang emang tidak menguntungkan si petani. Makanya orang-orang nggak mau jadi petani. Cuma bukan tidak mungkin petani yang sekarang itu tidak bisa sejahtera. Ya langsung jadi hitungannya kalau saya sih bertani ini udah kayak pabrik aja, Mbak. Udah ada minimal volumenya lah buat untung. Jadi minimal harus garap segini biar untung. Kalau lahannya kurang gimana ya udah ngambil dari orang lain aja. Jadi tengkulak juga. Gitu. Oke. Oke, Jus. Pertanyaanku udah langsung dijawab tadi. Sama Dan. Iya. Terus Dan nggak ada niatan untuk lanjut memperdalam ilmu secara ilmunya di pertanian atau memang sudah ada rencana? Sudah ada rencana, Mbak, Mas, cuma masih lampu merah dari keluarga karena takutnya malah jadi ya masih konvensional juga sih sebenarnya keluarga. Jadi takutnya malah ketinggalan, malah ganggu. Ya entah ganggu kuliahnya, entah ganggu taninya. Entah ganggu taninya. Terus sebenarnya juga saya maunya sih tahun depan 2022. Cuma ya 2022 atau enggak 2023 mau cari beasiswa segala macam juga, jadi masih persiapan sambil matengin juga, Mbak. Jadi ya udahlah kalau emang udah belajar terus nggak dapet ya mungkin jalannya emang harus jadi petani Ya kan, otodidak. tapi maksudnya belajarnya otodidak, maksudnya aku ngomong itu kan nggak ada kata berhenti untuk belajar. Enak. Ya betul. Oke Ki, terus Ki. Sepertinya sudah lama. Udah. Ini kalau jam segini udah nggak ke kebun lagi Dan atau? Biasanya sih kalau udah jam 2, jam 3 udah nggak ada aktivitas di kebun lagi. Kalau sayanya ya, maksudnya udah bagian entah cari pelanggan, entah jalin mitra sama yang lain, ketemu petani lain, yang gitu-gitulah. Berarti ini kalau aku itu tuh Mbak Mas saya dapetin tuh di ini loh, di di himpunan. Dalam artian dalam artian gimana caranya bersosialisasi dengan masyarakat. Terus udah gitu, misalnya saya butuh sesuatu nih, kan nggak mungkin ujuk-ujuk saya minta tolong masyarakat buat bikin ini dong. Harus ada pendekatan dulu, terus harus ada feedback segala macem. Oh ternyata bermasyarakat tuh seperti ini,
termasuk kalau saya mau misalnya jual sayur ke supplier ini harus ada pendekatannya dulu. Kalau nggak mah ya ujung-ujungnya duit semua. Kalau Iya emang sih, nggak pinter-pinter bersosialisasi. betul. Karena kan di Jadi, ITS gini ya, apa ah, namanya? Mbok ya apa carane kudu iso. ya Nah, opo saya carane pokoknya kudu iso. ya saya menerapkan prinsip itu aja. Ya, tapi kan ya dari 10 9 kali gagal, 1 berhasil. It's okay lah. Maksud saya masih oke lah. Berarti ini sekarang ini aku kalau ngelihat dan tuh dari ceritanya dan dari awal sampai terakhir nih dan sangat berkembang mungkin dan sangat aku nggak tahu ini nanya apakah dan merasa dan itu sangat berkembang atas penerimaan enak maksudnya soalnya kan bertani kan kamu nggak bisa kayak ini cabai kamu nggak boleh mati ya cabai ya kan nggak bisa kan kita Iya, cuma iya, betul, bisa betul, betul. kita cuma bisa berusaha merawat dia nanti dia gimana ya beda cerita tergantung gimana kondisi dan kawan-kawan jadi hebat sih dan karena nggak semua maksudnya kayak karena nggak semua orang bisa 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 menerima apapun yang terjadi sama kita kayak gitu kan itu sih Ya, selama jalannya bener mah, Mbak. Insya Allah lah. mantap mantap Ki Ya, kan ono omongan Kak speechless lah udah speechless. Udah aku pengen kon luwe kan wesan iya. Ini nggak ada ini, Udah lah. Mbak. Nasi kotak. Biasanya kan kalau jadi nah pembicara ada nasi kotaknya, Mbak, minimal. nah itu sayurnya ada di kebunmu ya ambil sendiri Udah ada, alhamdulillah kita udah bisa dapat ilmu banyak. Aku sendiri juga ambil ilmu banyak dari Dan tadi. banyak Jus. banget keren banget Dan Mas, Mbak, tambahan nih. Kayak Apa kata-kata tuh? penutup lah. Iya. Maksudnya, kalau emang tadi kan ini apalagi sasarannya teman-teman SMA ya. Kebanyakan dari kita itu ragu-ragu dengan potensi yang ada pada diri kita sendiri. Udah mah ragu-ragu, ditambah kita tidak berani mengambil semua resiko yang akan datang. Semua itu pasti ada resikonya, tapi kan ada yang namanya mitigasi, pencegahan resiko. Nah, itulah ada di situ namanya disiplin, terus harus persistence, harus tough, harus kuat. Dimanapun adik-adik mau ngambil jalur karirnya, nggak usah takut. Selama ya mungkin sekarang masih belum tahu, ya udah nggak apa-apa. Minimal bikin perencanaan buat ya kalau dulu setahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Perencanaannya berubah, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya tidak berubah. Ambil contoh jadi atlet. Mungkin keadaannya di Indonesia di sini tidak memungkinkan gitu untuk jadi atlet. Ya udah keluar negeri aja. Toh sekarang banyak kok media-media buat promosi dari YouTube, terus dari Instagram segala macem. Tapi ya realistis juga dalam artian kan berarti kalau udah keluar negeri berarti saingannya bukan cuma di Indonesia doang ya. Ketika ada halangan, ya wajar, itu emang sesuatu yang harus dihadapin. Tapi jangan entah ngerasa, oh saya nggak bisa nih menjalani ini. Saya mendingan ini aja lah, ikutin kata orang tua aja lah, suruh ini. Ternyata orang tua bener, ini. Orang tua itu, ya mungkin ada orang, balik lagi ada orang tua yang toksik, ada orang tua yang enggak. Tapi selama kita bisa menerima dengan segala resikonya, ya nggak apa-apa. Pada intinya, kalian tuh harus punya tujuan jauh ke depan, mau kayak gimana. Terus jangan takut gagal. Ketika udah pada satu pilihan itu, ya udah dalemin, bener-bener dalemin. Karena di kepelatihan basket pun ada satu pelatih basket di Jawa Barat, dia dari Tasik. Dia itu awalnya bukan siapa-siapa, pinter basket juga enggak, tapi dia benar-benar apa namanya mendalami ilmu kepelatihan basket sampai akhirnya dia satu-satunya pelatih
di Indonesia yang bisa dapetin emas PON 2 kali berturut-turut dengan dengan pemain yang seadanya. Terus udah gitu dia pun satu-satunya di Indonesia yang punya lisensi FIBA apa-apa gitu. Dia tuh punya lisensi, saya lupa ininya apa karena nggak hafal juga. Akhirnya ya itu orang-orang tuh ngedatengin dia semua. Dia jadi profesional di bidangnya, dia jadi ahli di bidangnya. Nah, dia kan dapetin itu nggak cuma setahun 2 tahun ya. Dia tuh umurnya kalau nggak salah udah mendekati 50 tahun. Nah, kalau ragu dengan kalau dia ragu dengan apa yang mau dia tuju, ya pasti dia udah nyerah lah. Dia nggak akan tahu kalau dia bakal menorehkan sejarah di dunia perbasketan Indonesia, apalagi dengan dia yang nggak bisa basket. Terus udah gitu, kalau kita berbicara uang, saran saya, maksudnya mau jadi tajir ya, mau jadi orang kaya, jangan jadi pilihan. Karena kenapa? Rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Terus udah gitu, selama kita bermanfaat buat orang lain, itu pasti uang datang dengan sendirinya lah. Ya, kadang kan kalau anak-anak SMA kan nggak tahu mau kemana gitu, Mbak. Terus mau ngambil jurusan ini salah, mau ngambil jurusan itu salah. Terus udah gitu mau ngambil ke universitas ini takut nggak diterima. Ya udah jalanin aja. Kalau emang pengen masuk ITB ya, kalau kamu nggak pinter kayak saya, ya mau nggak mau dari awal semester kelas 3 harus belajar mati-matian, ngelebihin jam latihannya orang-orang yang pinter itu. Betul. Berarti salah satu quote yang saya ambil adalah jalani aja dulu. Gak terlalu banyak quote. Banyak banget tadi yang bisa diambil. Nanti di list satu-satu, nanti insya Allah just nulis satu-satu dan. Enak kali lah Anda ngomongnya ya. Oke, Jus, udah? Oke. Ada. Terima kasih loh Dan waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan. Semoga lancar selalu dan juga sayur mayurnya dan semua yang ditanam tumbuh subur dan juga. Amin. Dan yang penting itu berkah untuk yang memakannya. Amin. Amin. Terima kasih juga Mas Oki, Mbak Cusnul udah diundang. Semoga bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget, Dan. Bye-bye. Sama-sama.